Di sini saya akan menjelaskan tentang Angkatan Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat atau Komisi for the Inclined School and Folk Sector yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksud untuk menerangi bacaan luar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Secara sepihak, Belanda menyebut sebagai saudagar kitab yang kurang suci hatinya. KBR saat itu menertibkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka, pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Sementara itu, tugas Balai Pustaka adalah menyiapkan bacaan bagi masyarakat, antara lain menggunakan hasil penelitian dan pikiran para ilmuwan orientalis ini, sehingga jelas kedua institusi ini tidak dapat terpisah, apalagi dari segi kepentingan politik dan ideologi. Pada tahun 1917, tugas komisi terlalu banyak pada pemerintahan Belanda. Komisi tersebut menjadi kantor bacaan rakyat atau Balai Pustaka dengan 4 di dalamnya: bagian redaksi, bagian administrasi, bagian perpustakaan, dan bagian pres. Adapun tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Kepala Balai Pustaka yang pertama mensyaratkan naskah-naskah tersebut harus netral mengenai keagamaan, memenuhi syarat budi pekerti, ketertiban, dan politik, dan kemudian dikenal nota ringkes. Hampir semua novel Balai Pustaka senantiasa memunculkan tokoh Mesias atau dewa penolong yang merupakan tokoh Belanda. Balai Pustaka bekerja sebagai badan pelaksanaan politik etis, pemerintah jajahan, penumpukan amtenarisme atau pegawaiisme, atau yang patuh melaksanakan peran pengembangan lektur antikolonial dan nasionalistik. Pendapat Bakti Siregar dipertegas oleh pandangan Djajop Soemardjo yang menyatakan bahwa Balai Pustaka tidak muncul dari masyarakat Indonesia secara bebas dan spontan, tetapi dimunculkan dan diatur oleh pemerintah jajahan Belanda sehingga penuh dengan syarat-syarat yang terkait dengan maksud tertentu. Balai Pustaka didirikan untuk memberi bacaan kepada orang-orang yang pandai membaca, yang tamat sekolah rendah, dan yang lain-lain, di samping untuk memberikan bacaan dan membimbing mereka supaya jangan terlampau atau tertarik kepada aliran sosialisme atau nasionalisme yang lambat laun atau agak menentang dengan pilihan Belanda. Pada tahun 1930, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintah sehingga mampu menyebarluaskan produksinya ke Nusantara. Pada periode ini muncul sederet nama pengarang beserta hasil-hasil karya ciptanya. Itu adalah Merari Siregar, Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Muhammad Kasim, dan yang lain-lain. Di antara beberapa pengarang tersebut, Nur Sultan Iskandar, pengarang yang juga pernah bekerja sebagai korektor, redaktur, dan terakhir sebagai redaktur. Nur Sultan Iskandar bisa disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka. Oleh sebab banyak karya tulisannya pada masa tersebut, karya yang berbentuk novel antara lain yang pertama, Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922, Cinta yang Membawa Maut bersama Abdul Ager pada tahun 1926, yang ketiga Salah Pilih pada tahun 1928, yang keempat Karena Mertua pada tahun 1932, yang kelima Katak Hendak Jadi Lebu pada tahun 1935.
Apabila dilihat dari asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Berbagai upaya yang dilakukan Balai Pustaka tersebut, menurut Atew, menjadikan Balai Pustaka sebagai lembaga penerbit dan yang menonggaki lahirnya kesusastraan Indonesia yang besar jasanya bagi pengarang Indonesia. Menurut saya, pertama kali ialah bahwa kantor ini memberi kesempatan kemungkinan-kemungkinan kepada orang-orang Indonesia untuk menulis dan untuk membaca. Barang siapa melihat berbagai pendapat pro dan kontra tentang peran Balai Pustaka dalam perkembangan kesusastraan Indonesia, tidak perlu ditetapkan mana yang benar. Dalam hal ini, kita melihat objektif bahwa Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang dan editor Indonesia sebagai penerbit yang luas jaringannya, sehingga terbukalah pendidikan yang luas jaringannya, sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.